saya kami sudah habis kan nggak punya apa-apa. Karena mereka tidak mengutamakan pendapatan dari pajak, dari alam yang lainnya. Ya, ini yang memang disinyalir Brunei kaya, tapi sekarang nggak bisa gitu. Karena alamnya sudah beda. Ya, kalau bisa menghasilkan dari pajak, kalau lebih bisa bertahan lama. Bapak Ibu sekalian sudah lengkap kan? Baik. Ini saya ada 2 lagi oleh-oleh ya. Yang satu ini hasil penelitian saya tentang bagaimana merencanakan budaya organisasi terhadap manajemen pendidikan untuk mewujudkan efektivitas penggunaan budaya sharing. Jadi sharing itu saya implementasikan di manajemen pendidikan. Bagaimana hasilnya? Harus gimana ya pendidikan itu efektif, begitu ya. Nah, satu lagi ini saya pernah share di Fakultas Pendidikan. Ya, bagaimana pada zaman digital ini membangun kinerja pendidikan itu seperti apa? Ya. Nah, ini yang saya terakhir kasih tahun berapa ini ya, Pak? Pokoknya udah buhil, saya udah profesor. Jadi bagaimana manajemen pendidikan itu kita bangun dengan sumber daya yang ada di organisasi kita, ya. Bagaimana nih kondisi terbentuk karakter strategiknya? Karena pendidikan beda strategiknya dengan perusahaan, Bu. Nah, ini saya sampaikan pada beliau sampai apa yang harus dilakukan. Nah, ini. Jadi mungkin ini 3 saja yang nanti mewarnai teori materi-materi yang disampaikan oleh Pak Dr. Nadi dan saya. Ya, mungkin Pak Dr. Nadi masih mudah-mudahan beliau bisa masuk, tapi kalau saya dengar dari November, wah itu November harus kuat sebenarnya. PS aduh, jadi saya harus sudah siapkan, memang ada lah materi. Jadi pilih, tapi ya saya makanya mencoba alas ambillah gitunya. Karena angkatan dulu biasanya saya di ujung, sekarang saya di awal. Baik Ibu Bapak sekali dan Bapak sekalian, saya sampaikan hari ini jurnalnya tahun 2022. Ya, setelah COVID ya, penelitian saya di waktu COVID. Sebelum COVID, setelah COVID ini saya penelitian internasional 5 negara. Salah satunya dengan Prof. Prof. Dadi yang di UPI luar sekolah. Tentang bagaimana motivasi belajar yang distabel pada masa COVID. Kan distabel mah sebenarnya COVID webinarnya. Itu beda dengan kita, masih nyari keneh, masih mendengar gimana nih. Nah itu ada kami masuk ke WOS, ke jurnal WOS. Itu juga yang memperkuat profesor saya. Jadi saya S1-nya pendidikan, tapi pendidikan ekonomi perusahaan. Ya, di dalamnya ada manajemen. S2-nya saya administrasi kebijakan bisnis, S3-nya administrasi publik, profesornya ilmu administrasi. Jadi bisa administrasi pendidikan. Saya kalau menguji di Uninus pendidikan. Saya menguji di Unpas administrasi negara, ya. Administrasi bisnis. Saya menguji di Trisakti administrasi atau manajemen. Nah itu ya ada uji S3. Jadi saya kabar karena ya penelitian saya pun namanya bisa. Baik Ibu Bapak sekalian, nah ini saya pakai metodenya MOS. Dua-dua itu keren ya. Ini survei pada SMP negeri di Jawa Barat. Salah satunya di Garut. Jawa Barat, jadi ada Garut, Kabupaten Garut, Garut, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat. Jadi kurasa aja, jadi ada 4 sekolah negeri dan swasta. Ya, penelitiannya.
Kemudian ini ada 10 strategi dalam perencanaan, ya. Jadi pada saat ibu bapak akan memulai penerimaan mahasiswa baru PMB, ataupun pada saat bapak ibu ingin mendirikan sekolah baru, itu harus to planning ya, merencanakan. Merencanakan nggak begitu saja, tetapi harus melalui strategi. Artinya strategi harus dicari, ya, dari berbagai sudut. Manajemen strategi sudah belajar kan? Ada sisi owner, ada sisi oposisi. Nama posisi? Oposisi itu pesaing. Nah, owner juga ini ada beberapa nanti. Nah, jadi tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa melihat pesaing. Nah, sisi apa? Bisa di sisi SDM, bisa di sisi infrastruktur, bisa dari sisi modal, ya. Nah, ya. Kemudian ini juga dari sisi customer. Ya, atau konsumen, ya. Kenapa Bu dalam pendidikan itu lebih baik customer daripada konsumen? Karena lebih sulit ibu memelihara customer, biayanya tinggi dibandingkan mencari konsumen. Nah, bedanya apa? Kalau konsumen itu beli satu, belum tentu besoknya beli lagi. Tapi customer dia datang, dia nanti akan mengajak lagi. Alona, Ijuna, Sebukuna. Nah, itu yang paling mudah, ya. Karena apa? Mereka sudah mengerti habit kita, organisasi kita, budaya kita. Tapi memanagenya itu lama, ya, biaya tinggi. Tapi profitnya besar. Kemungkinan ini akan loyal. Ya, ini kan loyal. Dia punyanya loyal. Saya mengajak orang kembali lagi, mama dina halus. Udah saya besar banget. Balik lagi, emang kamu halus tuh boleh jadi gini. Saya sendiri, Bu, tukangkan alumni tahun sekian. Saya cantik, ya. Oh iya, ini tahun payung pun anak buah. Jadi itu lebih menguntungkan kita. Kamu gak perlu promosi besar-besaran. Karena kita sudah punya segmen pasar. Terus boga calon, ya, di pendidikan. Kalau di marketing segmen pasar. Nah, kenapa kita mengadakan manajemen strategi? Kita harus tahu pasar-pasar yang jadi market kita. Kan? Semua sekolah begitu. Ya. Nah, jadi yang dibangun adalah loyalitas. Ya, makanya kita ada promosi nanti. Coba kalau diberikan lah begini. Apa yang mau dijual? Bisa SDM, bisa infrastruktur, gedung SO, ya, bisa juga modal kapital. Tahun hari mah di dunia mah mau apa pun ketika seberapa tahun ya. Karena orang banyak semuanya. Karena orangnya punya visi misi yang jelas terhadap pendidikan. Ada pendidikan beralih ke bisnis ya, Unikom. Tele, ya, karena sama telekomunikasi, beralih ke bisnis, beralih ke segmen pasar, ke kesehatan. Itu kenapa? Ownernya dia pesaing, dia mampu enggak? Ada yang lebih kencang, timimiti harga haul, lebih kagum tetap pendidikan. Ya. Ada yang segmen pasarnya memang hormat bukan pendidikan, tapi ada pendidikan, ada bisnis, ada kesehatan, itu jelas. Nah, kita kan pendidikannya, loyalitasnya dibangun loyalitas.
Makanya perlu, kenapa ada strategi. Ya, nanti mungkin sama Pak Nandi ya, manajemen strategi pendidikan. Bukan saya, ada kalau nggak salah dilihat perhitungan. Jadi strateginya mempunyai 10 tugas. 1. Mengadakan penganalisaan atas lingkungan perusahaan. Ya, yang menganalisis kesempatan, ancaman. Jadi ancaman itu masuk misalnya ancaman pesaing. Kita misalnya SDM-nya S3, dia tuh 4 tahun ke depan udah menyekolahkan gurunya S3, ada orang mata nggak bisa 10, dia punya target 1 periode kedua, 3 periode keempat, akhirnya dia 15. Saya ya contohnya target infrastruktur gedung ini punya 4 layan lebih ke 5 generasi opak, tapi dia tidak, mungkin dia punya ke A 2 lokasi, nanti tahun B 3 lokasi, akhirnya dia ke C sekian tahun sama dia sudah 7. Jadi tetap namanya organisasi perusahaan harus menggunakan strategi, karena kita harus melihat pesaing kita dulu, market kita kumaha, bahwa cukup misalnya diberi kurikulum sampai C, nanti dia lulusnya gajinya anaknya 500, sekarang C terus, ini akan turun, jadi oke 500 tetap, tapi ini akan 1000. Market kita segini tetap dia naik. Jadi dilihat juga si konsumennya kumaha. Ya. Nah yang bagus itu yang tadi moyang. Bu, saya mau mencari level middle up ke atas. Misalnya pegawai negeri, PNS, anak-anak PNS, anak pengusaha, ya, dan anak pejabat. Ini kan keinginannya tuh, ini segmen pasar. Dia kan nggak mungkin diberi kurikulum cek lain. Ya, karena si customer tuh udah punya wawasan yang luas. Orang nanti kan gitu dulu nanti nama butut ini, bangla harusnya emang butut. Itu bisa berlalu. Nah ini contoh kenapa yang namanya manajemen pendidikan itu harus update, ya, harus mengikuti zaman. Harusnya zaman dahulu, ayo bertengger aja bu, ada yang satu ada bertengger di detilu. Wah ya pimpinan lagi selalu sahsan. Ayo nama orang lain des etilu dari detilu deh. Sama make. Hancur walaupun dia anak pejabat. Udah anak pejabat tamu detilu. Orang saya sekolah S3. Stokon. Ini mah kecil. Boleh dia bertengger, jadi bukan middle tapi lower. Jadi tukang dagang, customer nantinya minta ke bawah. Jadi bukan lagi ini market tapi sudah ke bawah. Hasilnya 50, dosennya ngoceh, di zamannya saya 50, 60, 75, kan tadi sama aja. Satu sisi dia sudah tidak jamak, tidak ada yang mau. Satu sisi ini udah tanah, jangan mau miskin. Ini marketnya harus distrategikan. Kan nggak bisa ini disamakan. Jadi manajemen strategi itu bagaimana cara memilih agar kontinuitas tetap tapi bermutu, gitu, ya. Makanya harus memandang dari beberapa sisi. Itu namanya strategi. Ada punya manajemen strategi. Yang paling murah goyang, tapi memilihnya beda. Kadang-kadang orang tua itu anaknya dikasihlah ucapan, selamat ya bu,
hari ini orang tua ibu, kok saya datang di mana? Ini dari sekolah mama dulu. Ya, masih kena inget Pak? Enggak. Terus di generasi si pimpinan ingat kene. Kenapa? Karena dia pejabat. Kan dia seperti itu pejabat. Mulai kali pentingnya ini mau tukang rumah yang tinggi dari orang tahu gitu. Nah, ini kan tinggi budgetnya. Itu namanya memanage, maintenance, memelihara hubungan, ya. Ini salah satu juga untuk marketing. Dan marketing apa? Menjadi marketing. Banyak beberapa strategi yang bisa kita lakukan, ya. Makanya dalam pendidikan kita mau yang mana? Harus ada uangnya, uangnya. Jadi sebelum jalan tuh berapa promosi, berapa memperkenalkan, berapa maintenance-nya, berapa evaluasi, dan berapa rekomendasi up-nya, kelanjutannya. Ya, jadi tolong dianggapkan, tapi kelanjutannya. Kalau ada acara diundang orang tuanya, diberi door prize biasa-biasa. Ini anaknya dapat, oh iya, wah kita mikir bu, door prize di mana? Mungkin tidak ada yuk. Harus berat. Makanya jadi pimpinan perguruan tinggi itu nggak mudah. Rek perguruan tinggi, rek sekolah SD, SMP, sarua, SMA ribu. Rek mahasiswa hiji 200 sarua ribu. Bagaimana agar pembiayaan ini betul-betul efektif? Nah, nanti ada cara itu ya kegiatan internasional. Kabeh jualan. Nah, ada. Itu saya eksperimen pengalaman saya. Sampai 18 tahun teman aku jadi pimpinan nasionalnya. Bisa ngomong pakai. Ya, karena mungkin strategi yang kita pakai cocok dengan kondisi yang ada. Saya saja ya. Nah ini benar-benar. Jadi yang harus distrategikan apa? Kemudian perumusan misi tadi tujuan ulang tahun. Tadi mana market aku mahal? Cara aku mahal, naik kumaha. Kalau dulu saya dianggapnya, misalnya kita punya D3. Orang sudah mulai S2. D3 masih laku. Bagaimana caranya? Harus jadi misalnya cantik dan mungil. Tapi dicari orang. Ya. Kalau ini besar. Kalau ini cantik, mungil, kecil, dicari orang. Jadi laku, tahu si Deti. Jadi orang tua yang gak mau pusing-pusing arahnya, betul. Misalnya The Voice sama suaminya kan dulu kan. Ini mana biaya? Yang penting mana gawe kerja. Bisa. Kenapa? Karena ini vokasional. Kalau ini nggak bisa, ini apa keunggulannya? Ini apa keunggulannya? Di mana perusahaan? Kalau ini udah pasti dari majang gawe dengan standar gaji sekian. Punten, banyak juga orang kaya tidak mau S1 S2 karena visinya kamu mau perempuan riwe-riwe. Ieu anggar ada lelek, geus capek. Nah, kan bukan ieu market. Gitu ya. Kamu ada gelis, pasti digawe payung, tapi kudu punya keahlian skill ya kan itu. Bukan knowledge, tapi skill. Aplikasi. Perubahan strategi SMT Telkom dari pendidikan, Telkom. Dari penyajian produk, layanan menjadi pendidikan salah satunya tidak punya orang yang vokasional. Dia bisa merencanakan begini, insinyur elektronik, harus kuat bisa begini. Tapi menyewa yang mana? Jadi vokasionalnya nggak ada. Makanya dia ke S1 dan ada yang namanya politeknik. Jadi dosen yang ahli apa dia, no praktisina kan gitu. Nah,
itu bisa ke Telkom, Telin. Nah, ini terus S3 itu luar negeri dan dalam negeri sampai ke unggul. Ini misi. Tapi dia tidak menyampingkan market yang marketable, artinya membutuhkan, karena dia punya pengalaman begitu. Karena yang mau dipilihnya tetangga saya, diskusi kelemahannya apa di perusahaan dia punya perencana oke, tapi mana dia ada ya kerjasama sama lain nggak sesuai, bukan begitu. Kerjasama dengan industri bukan begitu. Nah, ini makanya dia bikin konten untuk digunakan di sana, mengiringi konsep pemerintahan. Jadi ibu bapak mau mendirikan itu malah nggak digarap. Jadi nggak bisa sangka orang menyentil madrasah iwe, tapi bisa tapi harus bagaimana membuat strategi perencanaan. Nah ini awal ya. Kemudian yang ketiganya, perusahaan melakukan segmentasi pasar kayak tadi. Ini marketnya mana bu? Menengah, middle up, lower, atau high. SD 100 juta. Yang shopping, boarding di sana, ini di sana, bahasa Inggrisnya ada, artinya ada, skillnya ada, karakternya ada, lengkap kalau dilihat dari mangga. Beasiswa di Australia, beasiswa di Inggris, tahu nggak? Segmen pasarnya mana? Iya, lembaganya kayak di mana? Nah, itu harus dipikirkan misi daripada tadi dan segmen pasar mana yang mau kita raup. Kalau enggak nanti kelas gede bagus tuh masih sana. Masih sana jauh, kosnya budgetnya banyak, nggak mau mereka. Mungkin di lingkungan mereka sudah ada pesaing yang sama dengan kita, tetapi dekat ya tadi lagi. Nah, jadi sebelum masuk ke pembiayaan kita bikin udah planningnya itu berapa bu, apa saja. Kemudian pengintegrasian bisnis baik dengan strategi vertikal maupun horizontal tadi. Apakah Bapak mau ke atas atau mau ke pinggir? S1 komunikasi, S1 MIPA, S1 apa? Untuk menentukan segmen pasar. Pendidikan S1, S2, S3. D3 mah ya wayana. Tapi ya alhamdulillah masih bisa hidup komunikasi. Tapi kan sudah dipikirkan kalau ini masih dari segmen pasar kita. Mungkin ada di luar ketiga yang D3, D2, D1, D4 yang lebih spesifik. Nah, jadi mau vertikal atau mau dicampur kayak ini boleh, kayak value boleh. Ini ke knowledge, ini ke skill. Jadi customer perlu knowledge-nya ini, skill-nya ya. Ayo sekarang. Budgetnya lumayan. Ini tidak main-main, yang ini juga skala internasional. Bisa dijual kemana? Marketable-nya dalam dan luar negeri dari mana? Dosen kita dasar. Mana? Ya. Nah, ada juga bisnis yang kayak saya, rumah orang. Ya. Jadi punya SDM saya yang jadi pedoman adalah SDM yang saya miliki apa? Nah, nanti setelah itu ya, dikayakan itu. Bapak bisa naon, anaknya bisa naon, dia bisa naon, sok saya jadi keterekan. Jadi suatu segmen pasar yang besar. Duitnya saya dijikin di luar. Gimana itu? Apa mana? Tuh ya. Jadi harus mengintegrasikan bisnis dengan strategi tadi, vertikal dan horizontal. Penentuan filosofis perusahaan, menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan membentuk mendorong strategi. Jadi ada filosofisnya, Bapak mau apa ini? Pure bisnis, sharing, atau bakti sosial.
Atau bapak, saya mah mau mengembangkan dulu. Berapa ini yang harus kita pakai di sini? Agar tetap bakti sosial dan organisasi mah pedang aja, perlu dana. Itu mungkin mintakan dulu. Ya, Bu, yayasan itu sekarang mah bisnis memang harus. Pemerintahnya ayeuna tos si Osborne neangan duit, banyak orang yayasan piun sumbangsi kecuali ya ibu bapak memang apa namanya orang kaya yang tidak pernah habis 7 turunan merek gitu. Mana? Nah ini harus dipikirkan oleh bapak ibu ya, menganalisis kekuatan perusahaan. Kekuatannya sampai mana? Bagaimana saya mau sumbangsi 1 tahun, 2 tahun bisnis, 5 tahun COVID gede, boga itu. Nah itu namanya perencanaan, penentuan filosofis ya. Apa filosofisnya? Ada orang yang memang sharing. Bisa ya sendiri bikin apa tuh? Enggak manfaat. Dari tinggal itu norek dilanjut ke depan itu gitu. Itu kan tergantung kepada. Enggak, saya mah jangan harus hidup 7 turunan anak itu saya kudu dia. Ya, memang kalau visi misinya itu ya dilakukan, tapi perlu dilaksanakan oleh orang-orang yang profesional, makanya dulu dia dipakai, merugikan. Iya betul. Saya mending merek daripada minyak gawe. Anggap sodako, tanpa digawe dihancurkan, karena tidak sesuai visi misi kita, berat. Ya. Perlu orang lain, kalau orang lain punya loyalitas yang sama, punya strategi visi yang sama, kenapa nggak dipakai? Balangkah. Saya suka gitu ya dari dunia. Bapak itu dia bilang, karena saya tahu visi misi. Saya pun sama. Saya yang perusahaan lebih kencang. Puntennya seseorang nonton keringat kebujur-bujur, jangan anak kicu. Wajar dong berpikir begitu. Karena saya mengembangkan SDM, saya punya dokter tahnya klinik. Saya punya operator tah. Cuma 2 anak. Saya senang hiburan tahnya wisata. Siapa yang? Nggak mungkin saya. Ya, pertama dia ngerobet, potongan kembang, sapoe, saling dia. Ayo kembang dulu kayak ini ya tuh. Ayo gak mana aja saya belum banyak, tambah lain. Tak mungkin saya. Listrik gila-gila, perlu penerangan, gaji aku listrik. Tak mungkin. Ambil yang orang yang profesional. Lalu di situ orang lain dibangun loyalitasnya seperti keluarga sendiri. Pun tanya, belajar saya tidak belajar di Indonesia. Kok bisa? Kok bisa besar begini? Tapi harus profesional kan? Kalau saudara dokter, ya harus mengolah klinik. Entong toko ku dokter. Karena ilmunya beda. Tadi saya misalkan nggak mungkin saya katakan, Bu, apa mau banget ini? Tinggal gitu. Saya nggak bisa, baik. Saya bilang, saya punya ini visi besok. Belajar, bawa ke Singapura, bawa ke Bali, bawa ke Jogja, gitu, kayak gitu. Pemikiran kita harus ada kos-kos dong. Kos. Ya. Kan gak mungkin kita yang ngajarin dan dengarnya ilmuwan saya sedikit, cuma saya punya keinginan begini, itu lebar dan anak lebih kuat. Apa kira-kira enak? Lalu kita market up tidak ke bawah, jadi ada sekian. Itu makan ini juga belajar. Nah, ya, itu harus dimasukkan Bu, wawasan knowledge yang kita miliki sebagai owner dalam visi misi tadi. Pembentukan tujuan kinerja perusahaan tadi. Ini kamu klinik sekian tahun kudu jadi, sekian tahun kudu untung, sekian tahun kudu jadi untung terus. Akhirnya berstrategi. Iya, maju kita mau budget ke sini. Ini maju masukin budget ke sini. Iya maju, iya budget ke sini. Muliin web dirinya. Tanpa disadari
Coba itu setiap hari tiket ada berapa, sebulan berapa, operasional berapa, termasuk SDM, macam-macam, polisi, polisi jeger, di RT nepikeun ka desa, masing-masing sabulan 250.000 kali sabulan di luar istri disiapkan, dihitung dengan sama. Akhirnya itu berapa buat tiket sekian, berapa untungnya sekian, jieu bangunannya. Nih, ayah nih, gitu. Sekarang kamu nggak bangunan, bantu itu, mau bikin apa? Masuk ke situ semua orang, masuk. Kecil, di SDM katanya 3 yang profesional, nilainya kan satpam. Lainnya tukang kebun atau dulu di air sertifikasi di ulangannya. Dari jam kadang-kadang kita bersih lain kan. Tukang makanan kan, kamu itu cukup. Manajer biu membuat tiket. Ya, kadang-kadang saya membuat tiket. Sekarang lebaran libur, makanya nanya. Cik pulang saya membuat tiket. Sasapu, anak incu sasapu. Baik, loyalitas di belakang. Ya mereka juga rasanya, si ibunya sasapu. Kita bukan siapa-siapa, ini milik bersama. Itu harus dibangun budaya seperti itu, ya. Di luar pengalokasian sumber-sumber tadi. Jadi saya nggak berani membangun sesuatu tanpa ada kebayang dari mana. Saya berani bangun tahun depan nambah kelas, di mana pasti ada begitu, karena aset ini tidak ada penambahan, duit tetap daripada duit kabang, cilin kolam budak buat anak-anak. Karena udah nanya kenapa nggak bikin kolam anak-anak dulu? Jadi kayak anak kenapa yang nggak dewasa macam-macam customer nanya. Nah itu sama. Jadi itu sumber balik lagi ke sumber. Apa ke SDM? Sekolah ke? Kamu sekolah ke? Itu kan SDM modal. Ke infrastruktur bangunan, ke sistem. Saya mau sekarang digital sama CCTV di mana-mana di Garut. Eta kunaon? Tuh jelema tuh yang membeli, ya mau di Garut. Jadi kan dia. Kolesterol namanya owner boleh cicing kan saja perundangan dulu. Nah ini strategi contohnya. Jadi perencanaan infrastruktur tadi bangunan SDM. Selanjutnya strategi bisnis mempunyai perumusan yang merupakan perpanjangan realisasi dari strategi perusahaan. Jadi kedepannya ini mau digimanain? Kalau A sudah jadi, B sudah jadi, C jelas. Lihat dulu SDM-nya bukan keluarga. Si budak itu mana? Kelemahan perusahaan keluarga adalah cuma sampai 3 generasi. Itu udah penelitian Bu, dalam dan luar negeri. Kaopata sok lindung anak incu teh. Karena visi misinya tidak langsung. Kalau sekarang saya masih bisa berat. Kamu ingat tuh, gimana bikin ini susah. Sok jalan ke darat. Dia ke anaknya masih bisa. Anak lagi ke anak lagi bisa cerita. Dulu sekumaha sih. Bapak ingat dalam si Oshin? Iya. Selanjutnya nggak ngerti gimana banting tulangnya si Oshin. Anaknya nyaman-nyaman aja, malah ke tentara, kemana gitu ya, kemana berbeda. Visinya adalah enak. Ini satu gambaran kalau perusahaan daerah. Perusahaan keluarga. Di mana-mana termasuk pendidikan. Saya juga sudah mencari lagi gimana caranya memanagenya. Karena kita harus terus berjalan strategi gimana kondisi orang, gimana modal, gimana infrastruktur. Ini dalam apa Bu? 10 strategi. Ya, kemudian yang harus dipikirkan lagi pesaingnya siapa Bu? Kayak tadi. Mungkin pesaingnya bukan si A, udah ada B lagi, udah ada C lagi. Kan mereka sudah punya lagi market. Siapa tahu mereka manggil market kita. Ya. Kemudian kesempatan dan ancaman dari pasar. Ya. Kekuatan, kelemahan, posisi kompetitif bisnis. Nah, jadi
Kadang-kadang lingkungan ini Bu seperti dulu waktu zaman saya muda, akuntansi D3, ya. Komunikasi belum ada. Manajemen D3, sekretaris D3. Administrasi niaga D3, laku keras, perbankan D3 IPKP. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, orang, ilmu, itu sudah tidak ada laku semua. Tas ayah Bu. Nah, jadi strategik bisnis ini harus diprogram. 5 tahun ini detilu kira-kira ayah itu. Kalau tidak, kita harus kemana beralih ke D3 ini? Berapa biaya peralihannya? Gitu loh. Nah, ini adalah menurut siapa? Menurut si Frederick. Ibu Bapak baca ada buku Manajemen Strategik Frederick, walaupun tahun 2000 hiji. Nah, dia kalau nggak salah bukunya tahun 1998. Sekian tebalnya. Ini isinya Bu. Tapi sampai saat ini Pak, ini masih in dipakai. Ya. Jadi kalau mau memilih membuat sesuatu ada 10 strategi. Ya. Nah, makanya saya ambil dalam penelitian sebagai teori. Jadi dalam pendidikan itu tidak serta-merta polos tanpa strategi, jangan. Ya. Nah, kemudian apa teori lagi? Yaitu menurut Mulyasa memandang bahwa pertanggungjawaban keuangan sebuah sektor publik dalam pendidikan, bahwa keuangan dan pemerintah karakteristik budaya organisasi merupakan salah satu penunjang efektif efisien. Jadi kata Mulyasa, Bu, yang namanya keuangan itu penunjang yang efektif dan efisien untuk organisasi pendidikan. Jadi Bapak jangan menyampingkan itu. Yang kedua, menurut Craig Weston, ya itu dalam Ibrahim, efektivitas dari manajemen yang mulus, gaya, pola tindakan, simbolis, nyata, yang dikomunikasikan manajemen puncak kepada organisasi dan umum, pada akhirnya oleh organisasi diambil sebagai orientasi kebudayaan. Jadi budaya itu ada Bu di dalam pertama kita membangun sebuah usaha pendidikan. Kemarin saya sudah penelitiannya budaya Sen. Ya. Dari Sagala menjelaskan bahwa perencanaan harus berpusat pada peserta didik serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang ada tadi. Siapa marketable kita ini? Customer kita ini siapa? Market kita itu siapa? Sesuaikan. Dulu Bu, D3 mah cukup pakai mesin tik, sekarang udah komputer, nggak lagi komputer, sekarang pakai aplikasi yang maya, teleweling, orang sudah bisa. Ya, seperti saya CCTV, tekudu cicing ada nyari karyawan tekudu. Ya, sisi mana saya mau lihat siapa? Lihat toko, lihat apotek, lihat klinik, lihat satpam, sudah sebenarnya beda-beda. Dan waktu yang sama saya bisa lihat 15 tempat di Garut, di mana-mana asal ada pulsa. Nah, ini sudah. Jadi evaluasi, kontrol masyarakat itu sudah tidak bisa dibohongi Bu. Nah sekarang karena apa? Teknologi ya Pak ya. Jadi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan pembuatan keputusan melibatkan sumber daya sekolah sehingga tercapai tujuan bersama. Oleh sebab itu perlu adanya penerapan karakteristik organisasi sharing gitu. Jadi Sagala juga mengakui Bu, sharing itu adalah karakteristik Pak yang harus dilakukan di pendidikan. Bu, sharing di mana? Dari hasilnya ya. Hasil pertama, nih hasil penelitiannya. Mungkin dulu apanya nggak usah dibahas, Pak. Dilihat dari hasil matrik korelasi antara perencanaan kebijakan dengan manajemen sekolah diperoleh subvariabel komunikasi memperoleh korelasi terbesar, Bu. Jadi perencanaan kebijakan manajemen sekolah dengan variabel komunikasi itu terbesar.
Jadi intinya di dalam kebijakan perencanaan dan manajemen sekolah harus ada komunikasi. Jadi kalau ibu tidak membangun bapak komunikasi pada saat kita mau membuat sekolah, mau jadi. Jadi satu jawabannya ya. Jadi bapak jangan lupa ibu. Kedua, komunikasinya dengan siapa? Antara kepala sekolah, guru, komite perencana yang akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Jadi 3 Bu. Jadi guru itu kena diajak. Lain kepala sekolah wae sareng komite salah. Seueur misrep. Seueur fitnah. Jadi kalau ibu masih menerapkan 2 itu sejaman. Bapak. Kena dicanda guru teh ngomong mah didangukeun we. Boga duit sakieu, komite teh nyandak sakieu, tah teh kanggo ieu Bapak Ibu guru. Moal bertanya, kunaon teh gorden teh sakieu? Oh da benar sakieu. Masuk udah, Bapak Ibu, pasien sabaraha tah kepala sekolah, ka komite. Gorden nama butut. Aduh cilaka. Ini jadi 3 unsur. Banyaknya guru nggak pernah dilibatkan ya Pak ya? Iya. Salah. Kenapa Bu? Libatkan kenapa? Jadi disakana atas tante ku kepala sekolah. Bisa semua. Kau kali kau yang komite. Tapi aku tidak duduk seseun. Gitu. Nyata Bu. Makanya organisasi mual bener cek Tapi guru-gurunya soleh. kajian soleh Bu, hati nama guru tuh dibayarnya di tukang ngomong kan dulu ngomong kan tetangga ngomong kan ada orang tua murid betulnya sekolah kita mah tetangga saya betul sekolah ngomong itu kan promosinya Bang. Iya. Cek penelitian, bagus lah cek ambil. Rek nurut henteu. Istilahnya. Cek penelitian. Nu kumaha komunikasina? Coba. Kan saya masukkan sharing. Jadi berbagi sebagai landasan untuk menghadapi tadi ya. Penerapan karakteristik budaya organisasi atau berbagi merupakan karakteristik yang dapat diimplementasikan di dalam perilaku SDM. Perilaku SDM saya tadi kepala sekolah, guru, komitenya di bidang apa? Ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya melalui pendidikan karakter dalam cara kerja para karyawan maupun landasan dan perilaku pemangku kebijakan. Jadi sharing itu biasa Bu dilakukan gitu. Ya cek teori. Apa Bu? Nah, ternyata sharing itu yang berkaitan dengan pendidikan itu jenisnya sikap. Jadi komite, guru sekolah dan siapa jenisnya Pak? Pak sekolah harus memiliki sikap yang benar baik. Ya, karakteristiknya pola pikir. Jadi pola pikirnya teh guru teh kudu maju. Bapak kunaonnya dari 5 dipeser ke 2. Bu, tahun payung urang kedah meser kantin. Kedah ngadangan kantin. Jadi urang nabung di aya. Di misi eta kan aya. Bahwa sekolah itu perlu kantin. Saya perlu tambah kolam leutik. Eta teh disampaikan. Jadi tahu kunaon duit teh simpen di bank, sanes tu kepala sekolah, Bapak Ibu walaupun namana rekening kepala sekolah. Ya, walaupun tapi sanes kanggo sekolah diuningakeun. Tahun payung teh urang teh moal mam di mana-mana. Budak teh moal bahaya kudu nyebrang
jalan terus aya kantin, kantin gede, rek saunyil, aya kok namanya. Disampaikan ke orang tua tahun depan kita mau beli bikin kantin. Promosi. Ke customer disampaikan visi itu jangan hanya untuk kita saja. Nanti bilang ke customer teh, anak sekolah mah nanti anak saya mamanya belang deui. Tahun lalu teh kantin cepat sekolah deh. Ngomong teh atas saya. Ini ada kantin teh meja mukul mangga. Oh anak kantin weh. Tak eta teh Pak disampaikan. Jangan dipendam. Aku baik dulunya orang tua mah kedah. Ini kata dari sharing. Sharingnya apa? Sama-sama setia. Jadi ibu bapak, guru, para sekolah, komite kedah saling setia. Kenapa setia? Setia dibalik duit tilu setia we. Kunaon? Diosesuaikan ke urang kantin. Kayak di kantin ada penghasilan, sudah nambah yang gaji teh. Tah, mau pinter rumahnya. Oh nyawios satu ayeuna, sudah ada tahun ayeuna naik gaji tahun padu. Disosialisasikan itu visi misi. Jangan kantin ayah lain jangan siswa SD, jamurin saja. Tapi kalau kita mau ngantor teh bisa di kantin. Orang dagang, lumayan. Saya gitu ke karyawan, tukang kolam kan ada ke ayah renang mama mungkin cicing di kolam, cicing main budak tenang gawe, sampai ke gimana kok gini, terus tanya mau nggak kamu dagang kesah, sok dibilang tak ruangan, kolam ketinggalan ayah kan berjirakan tak iya daripada nungguan sok bikin apa kopi. Indomie, nah kolam, kolam terbiasa ibu, bisa kanalin, bisa ribuan, kalau bisa enggak menengah ke bawah. So, kita tiap bulan ini sampai 6 juta, jangan nambah gaji. Bahkan membantu pembangunan apotek merek, minjem. Enggak gitu, biarin aja dia sudah berkarya. Mana ayah untuk ayah itu sakit ternyata 1 juta sakit, alhamdulillah. Sampai orang dicatat ya, catat. Seminggu bisa berat. Dikasih dulu sama kita, nih dikasih uang 400 buat ngomong. Dasar intersegres, udah apa kembali, sampai minggu aja. Ini sampai sekarang membantu kembali. Jadi tinu gaji teka bola bisa ambil dari dana warung. Itu contohnya ya. Jadi setia. Tapi kalau dia tidak setia, boro-boro warung menghasilkan belumnya keluar. Nah, bagaimana membangun setia itu tadi dikomunikasikan. Jangan pakai bahasa kalbu. Oh, sampai telepatinya melongai disampaikan. Seminggu sekali rapat kayak tiga. Tiap Senin rapat, ini perkembangan, ini kemunduran, ini masalah ini sama semua. Bantu aku sih, bantu aku bidangnya. Selesaikan. Siapa yang mampu bantu ini? Terus berjalan ya. Kemudian rukun. Jadi entong silih, ajong rukun ngomong gentong. Kemudian juga berjuang tinggi. Wayana untuk mencapai misi ini tidak bisa leha-leha. Karena tahun depan harus tambah kolam, tahun depan harus tambah kantin, tahun depan harus ibu bapak lebih giat lagi nyen bala-bala nyenam isi tak kantin tanpa mengurangi jam mengajar. Ya, maka dari kita untuk kita. Nanti ada penerangan, ada strategi usaha dan yang berkaitan dengan rencana strategi menggunakan sumber daya apa tadi. Apakah orangnya, modalnya dari mana, hasilnya seperti apa, kemudian apa. Nah ini hasil penelitian Bu. Yang kedua, yang memiliki nilai koreksi terendah adalah variabel birokrasi. Ternyata aturan-aturan itu mempersulit
dana bos kudu kieu, komite aturan kudu kieu, owner kudu kieu, guru macam di kelas kudu nyaho masalah duit. Oh bisa, boleh dong kita bikin kebijakan boleh, daripada ngegerutut terus. Bukalah saluran komunikasi. Nah ini namanya juga penelitian, Bu. Boleh dong keluar daripada aturan-aturan coklat, boleh. Bagaimana kita cara mengemasnya gitu? Apakah kita dengan pikniknya tidak formal, tidak rapat? Piknik tadi iya buah tosna. Oh, nggak ke luar negeri, mangga cing rajin, jualan. Nah, gitu ya. Jadi ibu desa ke luar negeri, ke Kedamaian, nah gitu ya. Nah jadi hasilnya itu peranan birokrasi dalam manajemen sekolah harusnya guru diberi wewenang, Pak. Jadi keuangannya guru tadi diberi wewenang, cek penelitian. Atau tugas sesuai dengan tupoksinya sehingga guru mengerti akan adanya RKAE, rencana keuangan anggaran sekolah. Dilibatkan minimal dilarang adamu untuk sok atuh Bu pamisakeun gorden nu standar natil. Menta maka mahasiswa teh 5, tapi 2 kan yang nyen kantin. Kakapan? Lamun sih etil orang mental 5 mau ditagi lu. Nah, si ibu baru 2 kan sekodohan. Jelas. Jadi tahun depan selain gorden saya kurang kenyang. Kenapa sih susahnya ngomong begitu? Atau Bu, kantin mah hiji mah investasi ke depan. Bisi kurang teh. Mahasiswa atau siswa kurang, kan bapak mah kena digaji. Saya suka bilang itu, tidak mungkin saya mutah tenaga bapak. Ya disimpannya, oke kurang piknik, oke kurang oke beasiswa bapak sekolah duit, tadi meningkatkan misi teh. Ini kenapa saya bisa ngomong itu? Karena penelitian saya. Ya. Contohnya kayak gimana Bu? Pakai informan, wawancara ke orang-orang. Nah Bu harusnya mah cina kala sekolah teh ngomong. Nah guru udah nggak tahu, ngomongnya aja ke kita teh ke orang tua. Ibu jangan mau ya kalau kepala sekolah minta ini, nggak benar. Jadi saya terus gimana? Coba cek orang tua ya, customer. Nah jadi jangan sampai menyanyi. Nah gitu ya. Nah yang terakhir, berdasarkan hasil perhitungan dapatkan bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap pendidikan berpengaruh sebesar 95,5% dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Jadi tadi yang namanya manajemen pendidikan, budaya organisasi itu 95% berpengaruh terhadap efektivitas. Ya, komunikasi berpengaruh. Ya, dari sharing, dari budaya organisasi. Yang lainnya cuma sedikit. Ini hasil penelitian. Jadi dari hasil uji T dan uji parsial yang telah dilakukan menyatakan bahwa transformasi budaya organisasi dengan dimensi birokrasi inovatif sumber pengaruh positif terhadap manajemen sekolah. Tapi birokrasi teh aturannya sangat rendah. Jadi tong digede-gedekeun aturan teh. Iya. Yang harus dibesarkan adalah komunikasi. Tapi Bu, harus ada birokrasi harus. Karena kalau tidak kita melanggar aturan pemerintah. Jadi kemana lu kena diagenkeun komunikasi. Jadi sumber-sumber yang ada di dalam manajemen strategi atau di dalam manajemen juga memahami. Nah, yang terakhir Bu, hasil akhir dilihat dari hasil multikorelasi antara transformasi budaya organisasi dengan manajemen pendidikan, diperoleh korelasi dengan skor paling besar adalah supporting. Karena dimensi supporting adalah salah satu faktor yang dapat mendukung agar perencanaan berjalan dengan baik
dan dapat memperbaiki manajemen pendidikan menjadi lebih baik dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk bisa mengeluarkan pendapatnya atau guru dilibatkan dalam merencanakan kegiatan acara sekolah. Kenapa guru? Karena gurulah yang berhubungan dengan murid, berhubungan dengan masyarakat. Pas sekolah aja, apalagi pemerintah, ya, yayasan. Ya. Jadi sekali lagi konsep termodern yang harus dilibatkan anggaran itu bukan komite sama kepala saja, tetapi juga guru. Kemudian tadi ya, korelasi terendahnya dimensi inovatif sebesar 0, karena kurangnya dorongan dari pimpinan untuk melakukan strategi. Jadi kalau pimpinan tidak mendorong, si guru itu kaya, kreatif kan. Nah, berdasarkan perhitungan dapat bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap manajemen ini berpengaruh besar. Ya, manajemen oke. Nah, ini daftar persepakatan akhir hatur. Abi, ya teh penelitiannya 1 tahun, jadi jurnal 1. Hasilnya ini. Sekarang Bapak terakhir misalnya S1, apakah ini masih berlaku? Guru harus dilibatkan? Masih. Jadi wajahnya memang enggak? Miring ke Maros. Boleh. Dari hal barusan yang disampaikan Ibu Prof itu memang real di lapangan yang saya rasakan sekarang. Ya. Sudah sekian belas tahun saya berkomunikasi di pendidikan sekolah terkait dengan manajerial keuangan. Memang untuk pimpinan tidak ada keterbukaan. Sami. Apa sih? Ada orang kali dia. Saya kan aktif di beberapa lembaga. Yang pertama saya sebagai bawahan, yang kedua sebagai pimpinan, dan itu bisa dirasakan dampaknya. Ya, Tatkala saya mengikuti kebijakan pimpinan yang tadi Ibu sampaikan dan itu diikuti oleh saya, artinya diterapkan dan dampaknya alhamdulillah bagus sekali. Gitu. Nah, padahal belum tahu hasil penelitian ini ya. Tapi dampaknya bagus betul. Artinya ada pola komunikasi yang searah. Ya, tatkala ada permasalahan di dalam, tapi ketika misalkan bawahan kita tahu dengan kondisi real yang sesungguhnya, justru kan jadi balik ikut membantu, membuatkan solusi. Nah, beda dengan lembaga yang saya berada di posisi bawah dan ada istilah mungkin otokratis lah. Karena yang penting berguru mah ajarlah gitu. Benar. Terus ketika kita memberikan masukan, arahan, ya seolah memang kita tidak punya kewenangan gitu kan. Karena ini kan lembaga gitu. Nah, pertanyaannya solusinya seperti apa kalau menghadapi dengan pimpinan seperti itu? Saya cukup punya pengalaman yang menyenangkan dan menyakitkan. Saya juga bekerja di perguruan tinggi swasta. Tapi alhamdulillah itu bukan owner. Jadi itu adalah kumpulan orang-orang pejabat daerah yang mengembangkan tenaganya untuk bisa membantu sebagai anggota yayasan. Ya, di situ ada komitenya juga, termasuk orang tua dari mahasiswa, tapi yang memiliki apa? Yang memiliki kewenangan di daerah tersebut. Jadi saya berpikir ini kan nggak ada punya, ya. Saya pimpinan, wajar dong. Saya punya ide-ide, ide kreatif. Pertama, kami mendapat hibah dari pemerintah. Dulu 90 juta itu besar sekali. Ya, tahun 90, saya tahun 94 sudah jadi pimpinan. 97 pas 98 lah. 90 juta, tapi mohon maaf, kebijakan kejaksaan beda ya.
Untuk 80 kurang kata hampir. Yes. Karena kamu ditinggalkan ya. Ini mah dari Dikit. akademik. Kulawargi. Terus saya bilang gini, Pak, kami ingin membuat lab komputer. Ini biayanya cuma 75. Ini kita dapat 90. Jadi saya ingin merekrut SDM. Dalam waktu 1 semester itu bisa. Jadi yayasan nggak perlu mengeluarkan uang, nggak perlu untuk percetakan apapun, itu cukup kami pergunakan untuk lab komputer. Cek pandangan berapa diterima? Ya sekian, min sekian persen. Enggak mau. Bapak kamu, saya ingin pure 90. Ya mana orangnya? Orang mana ya? Kan yayasan itu banyak organnya ya, ada pengurus harian, ada pembina, ada pengawas, ada ketua yayasan. Saya setuju Bu, setuju. Lumayan di atas gimana? Saya bertanggung jawab. Ini kan harga betul, plafon betul, komputer sekian, guru sekian, modul sekian, udah kita jalan. Dalam 1 semester kita sudah menghasilkan sekian dengan mata kuliah ini dan ini. Bapak nggak usah keluar uang ya sekian. Itu kan inovasi saya. Ya namun di sana dosen, terus ayeuna aya TU kudu dibayar di sana 2.000 jam beli minum masa sih. Itu dibere, saya masukkan. Kan mungkin mulia ngisi kalau penserangannya. Namun saya ingin 90%. Kebijakan yayasan 40%. Saya balik ke pemerintah, kami nggak terima. Tolak, ditolak. Orang mau. Saya percayakan ke Bumul karena pasti terlibat relasi. Ini penjaga pemerintah. Saya sudah, waduh saya udah rasa, udah kita bikin kursus yang mudah-mudah. Saya ini kursus mangga, aplikasikan itu komputer. Awal-awal komputer ya. Jadi kita bisa buka dong buku pelatihan. Mangga, Bapak set jadwal, Bapak yang tidak ngajar, pakai pelatihan. Nanti duitnya, buat kita jalan-jalan ke luar negeri. Sip, kabeh ini. Tinggal izin kan gitu. Nah, karena birokrasinya harus 90. Saya balik ke pemerintah. Kata yayasan kami, kok bisa sih? Apa Bumul tidak bisa meyakinkan? Saya bisa meyakinkan ini. Tapi yayasan maunya fuel. Atau Bumul di zaman ayeuna sah administrasi lumayan heulanya. Nomor ya. Komo. Rangkung. Kurang teh namanya atau kudu saya bayar 10%. Punya direktur digawe kudu bayar. Iya sudah. Nggak mau saya juga. Dan bukan untuk kepentingan saya. Ya sudah, saya alihkan aja kayak gambar. Sampai sekarang ini dapat yayasan yang kontan ke orang lain. Dan cepat tidak terima lagi sampai saya keluar. Jadi saya sudah berusaha, sudah inovatif, sudah bisa membangun visi misi ke depan. Bagaimana karyawan ini, dosen ini perlu jalan-jalan, tapi masih jauh. Bagaimana menambah wawasan, menambah infrastruktur dengan tanpa mengeluarkan. Solusinya balik aja. Sekarang kalau kebijakan sendiri, saya ingin begini. Jika saya bisa gitu, kami punya setelannya begini, Bumul begini. Nah jawabnya, jika saya Bumul kan karyawan, itu perlu pikir-pikir. Sebenarnya yang Sami gitu. nah ini juga kan orang membantu jadinya itu ada. Bodoh tadi aku sorangan. Tidak terlalu lama ya hancur. Padahal orang lain mata dulu ngajajarkan sesuai kebutuhan kita, sesuai itu saya udah udah komunikatif loh. Ya sudah Pak, mau bagaimana? Nah terakhir kamu mau gimana? Oke, saya bikin sebuah balai
Saya bikin rencana anggarannya, orangnya, SDM. Tak yayasan sekian persen. Sekian persen untuk minjem hidup, sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk operasional gaji. 75% saya share di tariman. Jadi kami cari di sini. Yayasan Adi Malu. Dari situlah saya bisa. Artinya saya membuat anggaran sendiri, menginformasikan untuk pengembangan SDM infrastruktur, mengkomunikasikan ke yayasan, mengkomunikasikan ke dosen. Bapak Ibu wayangannya, Bapak Ibu pintar naon, saya manajemen. Bapak Ibu pintarnya naon, saya komunikasi. So, kita bikin pelatihan leadership. Jualan Pak ke perusahaan-perusahaan dulu kan. Dihitung Pak, yayasan sering menang droplan duit kenyamanan. Dari onget-onget Pak. Terus coba ada sekian persen, jadi dosen juga kita punya dana lain. Ternyata udah cukup ke Malaysia, dosen naman pergi ke Malaysia. Bapak, kami mohon izin 3 ada kemana? Jalan-jalan ke luar Bali, bagus tangga. Dan itu yang saya jalankan sampai saya nggak pernah, udah saya berhenti di telepon. Bu, saya lagi mami lihat RAB, kalau begini kan nah tuh pemasukan. Saya ingat kumpul 50.000 saya dapat. Hasilnya cuma 50. Kan di ujung tuh ada RAB bahwa saya ke depan harus punya target SDM ini dapat duitnya dari ini ke yayasan segitu. Komputer kabel di saya seharusnya ini karena satu tidak usahakan mau kedua jadi hati. Padahal saya yang mengembangkan. Bapak nggak usah ngeluarin duit, saya punya inovasi, saya cuma punya ruangan, dibayar sewakan. Daripada mahasiswa sakti, dipakai. Gitu. Akhirnya ya gitu, saya dimanapun ujungnya ganti teleponnya ada pengurang kering yayasan. Kamu di sini ya, jadi ini saya ingat saya udah tua gini, ternyata itu Pak solusinya. Jadi kita inovasi dengan tidak menggunakan dana-dana yayasan, tapi kita membantu yayasan. Itulah inovatif seorang leader. Nggak bisa birokrasi. Kalau kita pakai birokrasi, ibadah seorang itu akan menyambut. Saya berarti di situ enggak seseorang konsultan dengan hiji karyawan. Saya pelatihan 2 hari sendiri, balik nggak duit minimal 10 juta, bisa ganti barang dia. Sorangan, ada Pak, bisa nabung dan keluar negeri ini 3 keluar negeri. Waduh, bagus. Benar. Itu dia dosen pun, Bu, ya saya perlu tenaga di Unigya, nggak bisa nggak perlu bantu, mangga. Saya perlu di sana, boleh Ibu, mangga. Itu dosen walaupun sudah berpisah, saya tetap berhubungan. Ada income buat mereka. Bu, ingatnya kalau Ibu kata itu Ibu mau ngajar saya ke Thailand, yang Bu saudara dari ceritanya. Malaysia, aku udah, kemudian kemarin jadi saya Bali udah, tidak minta pesan. Bali udah, tapi saya lapor, saya setor, yayasan ACC saja. Nah, solusinya yang saya lakukan itu investasi SDM, investasi ke yayasan, tapi tidak berkenaan dengan keuangan yayasan. Kadang-kadang saya nggak punya ruangan di luar, kalau selain di bapak mana kantor bapak ya,
Ibu ini ada proyek, ya, silakan. Ibu di luar jam kerja, saya pinjam di luar kerja, pergi ke sana. Tanda tangan MOU. Hasilnya sekian kok, tenanya, nah hasil sekian terima, udah mana lagi pasti udah berapa. Terima, boleh kita seudon. Emang ibu berapa sih? Nggak boleh. Di situ bikin chemistry loyalitas terhadap SDM. Sampai sekarang saya tahu warung nggak pernah nanya kamu itu mah kembali bagaimana nanti lalu dimakan dulu nggak apa-apa dia punya proyek. Tapi ada income-nya dan saya jalankan itu di perusahaan saya ambil kecil-kecilan, tapi barokah. Karena semua orang senang gitu. Daripada orang sudut, apa dia nyari hati nih. Omongan anak, nah mana saya mikir punya orang gawe kan aja. Mana saya kan pindah di sini. Lihat karyawan kayak gini, lihat murid kayak gini. Kan kita teh leader itu dipacu untuk inovasi. Kalau di dalam ini ya kan. Saya jalankan itu sharing. Jadi dijual si dosen. Makanya harus dibangun yang ini tadi, payung akademik. Yang mana Pak ya Bu? Pembentukan karakter strategi. Jadi di awal kita sebagai pimpinan dijelaskan sama Bapak. Ibu, Bapak, Guru, maaf ya, kita kan tahu kita dosen swasta itu keterbatasan keuangan, tapi kita harus maju. Ibu Bapak mau nggak keluar negeri? Mau, minta uang yayasan, tapi Ibu Bapak kita cari OJK. Gimana caranya? Saya jelaskan. Jadi mereka itu harus jadi entrepreneur. Jadi di OBOG dia kan duit aku. Lainnya kayak yayasan. Dia kopi 10, beli 7, untuk dosa barokah. Karunya dijengkak karyawan. Hanya menang duit kudu ambil begitu. Guru beli buku harga 50, neran 30. 10 jam ongkos, 10 jam 1 tahun. Gimana caranya? Tetap harga sekian, ya ada kerjasama, ada apa yang sok saja. Karena kita yakin nggak mungkin kita hidup pun dari gaji kita mukul makan. Karunya proses profesi guru dosen berat. Pada mabok-mabokan aja nih, dari ongkos kalau datang jangan Pak. Dan pimpinan juga harus paham itu. Biarlah mereka berkarya. Profesional, artinya Bapak Ibu bekerja sesuai dengan tugasnya dan tuntas. Jadi entong, ayo pelatihan mah harganya 50 sekali, ada ngajar 50 sebulan. Ayo pelatihan ngajar terkini. Itu namanya tidak profesional. Kemudian apa lagi Bu? Keilmuan. Jadi Bapak Ibu bisa jadi entrepreneur, bisa menjual diri dan tanda kutip inovasi kalau kita punya ilmu. Lamun teu mereka dijual, Bapak pegawai ngajar manajemen terbiasa. Ajar ieu terbiasa, naon atuh gawena. Sok atuh Bapak tukang absen we, Korea. Amun teu bisa gitu ada dosen gitu, Pak ngajar ini. Aduh mah ya teh sampai kudu ngajar nu anyar wae atuh umur kalau sekolah. Oh saya enggak. Lama. Belajar ini. Pimpinan itu tidak mungkin nyuruh kita kalau kita dianggap tidak mampu. Konyol pimpinan yang kita kurang bodoh mah. Nah, jadi itu peluang tantangan bagaimana kita harus menerima pengembangan ini. Nah, ya, jadi harus dibekali badannya itu pohon tuh ilmunya. Makanya SDM itu perlu dilatih. Sekolah kendali harus ada investasi untuk itu. Gimana kita mau jual dosen, ilmunya enak-enak kan? Sedangkan customer sudah berubah, market sudah berubah. Apalagi Bu, budaya akademik Bu. Jadi ini tuh kebiasaan, habit, pedoman
yang kita tempel dan menyerap di kita dan dilaksanakan. Kami sebut budaya. Tapi bermasa akademik. Jadi mengembangkan apa? Strategi pimpinan, entrepreneur. Tadi si Osborne pemerintah juga udah entrepreneur, profesionalisme dan keilmuan. Bikin sebuah pohon, nanti dia berbuah. Buahnya kita ambil untuk kita. Pimpinan kenging, dosen kenging, keilmuan berkembang. Ini yang disebut dengan pohon pembentukan karakter stabilitas. Ya. Dikawinkan. Makanya si pimpinan itu harus punya manajemen strategi, harus punya visi misi. Jalan sakieu tong. Jangan mendidik, jangan mengambil merekrut pimpinan bertambah. Ya, rugi kita. Gaji mahal, cile di meja, terwikir. Sekedar dipekan, saya aja cari. Saya pegang suami itu pegawai negeri, ke Darmawan. Ayo mau keliling itu Singapura, Australia, Malaysia murah. Oh iya itu Pak Epi. Suami saya Pak Epi ya, Pak Epi. So orang lain 5, kita mau 4, udah oke. Yuk, kata saya, kamu mau ke Singapura, mau ke Malaysia, sok bikin. Dan alhamdulillah saya sampai jabatan tertinggi karena saya ikut pelatihan menang strategika, ikut menang duit, yang itu ngiluan akan baik, ya sampai dari orang bisa jadi sampai sekarang saya kebiasa. Izin ke pimpinan, Pak izin saya, maka ternyata lebih ini karena udah biasa entrepreneur kita bisa bangun, biasa merasa, dengan warga duit tapi SDM-nya pinter, bengkak, mau ngarong. Kan saya pernah begitu. Itu kenapa ribut? Di situ murah mobil, dipanggil saya. Itu karyawan Bungu punya uang, banyak uangnya itu di SMA. Kenapa? Nggak boleh. Suruh. Dari mana? Ya dari dia sendiri. Saya nggak kasih apa. Bapak mau nggak karyawan itu terlihat terlaik? Atau Bapak mau karyawannya pucat, jangan punya uang? Itu kan organisasinya berarti tidak bagus. Tidak bisa memberi kebahagiaan pada karyawan. Kalau saya sebagai pimpinan, saya bapak. Karyawan saya senang, sarungnya sering ketawa. Bahkan saya minta karyawan saya harus punya rumah sholat. Aku mau gitu. So, Bapak sanggup nggak lagi juga karyawan saya? Berapa persen yang harus diinvestasikan ke bank? Obet, boga imah, sampah boga imah, nggak akan pusing dia masuk kerja karena dia punya jaminannya organisasi. Perguruan tinggi yang pertama minjem 5 saya di Bank DB, lihat aja catatan. Saya jamin agar bisa dengan catatan organisasi ini bisa hidup terus. Tapi kan ini umur ingatnya sama buku ke luar negeri, kita pinjam rumah, kali sekarang udah pinjam mobil nih saya selain dirinya. Jadi kenangan indah. Ini strategi inovasi lingkungan. Enggak, Bapak tuangkan. Jadi inovasi aja yayasan capek Bapak. Mana duit? Mengembangkan dengan profesional. Apa saja. Apalagi misalnya pertanian bisa jual produk. Uang sosial aja saya jual bisa. Masuk ke SMA, ayah ekspor, itu bisa masukin. Yuk MOU ekspor, digaji dosen saya. Berapa mampunya makan? Dapat duit. Kasih dia waktu. Jadwal itu dia kerjanya. Dipantau oleh kayaknya saya, keambil aja yang perlu kader saya. Itu pengalaman saya. Mangga di dunia Bapak Menteri. Itu perjalanan.
Jadi sampai dari senang kan? Ayo jalan-jalan, bukan gitu. Ayo, ya saya tidak macam-macam ke saya. Mau kemana lagi Bu? Ya izin aja. Jangan lupa ya, kalender akademisnya. Jadi di awal kita bulan dia ulin dulu poin. Bereskan untuk air kegiatan. Itu, bete cicilannya aja. Healing. Iya, jadi bapak kudu neman bulan dia tak, bulan dia promosi kia, bulan dia SMA ke kia, bulan dia perusahaan ke kia masuk ke sini, masuk. Itu pengalaman saya 19 tahun di pimpinan dari eren ke tengah gambar. Nah itu yang Maya, saya sharing saja pengalaman. Kembali lagi mau sekolah SD, SMP, SMA, sami ngurus pengalaman itu. Kedua, mau besar, mau kecil, sarua di rumah. Ya, yayasan mau kecil, mau besar, konsepnya sarua. Nah, ya. Mau swasta, apapun sama. Cuma beda lokasi saja dengan ruang lingkupnya. Itu saya kira ya Pak ya? Gimana, sudah terjawabkah? Nah, semoga Bapak penasaran jadi bisa baca-baca. Bacalah jurnal saya Pak, lumayan. Itu Bu materinya di share. Siap. Tidak ada YouTubenya. Tolong di WA. Materi saya. Jadi biasanya saya hari Minggu nge-share jadi WA. Bentarnya WA buat minggu depan gitu. Kalau ayo memang karena nih tugas ayo. Kerja bener, maghribnya ya. Jadi wayang sering-sering mengingatkan saya, bukan pelit, mangga habis saya. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup kan bila ada kata-kata saya ada berkenan keluar jalur radikal ke kita timbul ya. Jadi kalau ada yang kurang saya punten ya, bukan karena sengaja tapi itu mah betul pure kesalahan saya. Ya baiknya mangga insya Allah harapan yang insya Allah didasari apapun amanah kita kerja mencerdaskan bangsa, menolong orang, jangan khawatir rezeki datang daripada pas subur kita kasihan duit kesampiran jangan pikiran si ibu menang sekian puluh juta orang tergawe capek yang nulis orang capek pun atas itu saja ya mau boleh saya habiskan dulu Mana Bu? kalau saya pas-pas Pak Pak, boleh kok di-share gitu ya? Oh ini. Apa video biar saya tahu diri ngajar benar? Ya. Pak, dia cocok kayak Bapak mau punya bahasa evaluasi diri saya. Karena walaupun saya lebih kolot itu kadang-kadang sekselina. Alhamdulillah, segar Pak Bu, nuhun informasi. Saya pamit ya. Tadinya rasa